We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mbak Asmi Sihite, salah seorang peserta pameran Rahayu ing Arta yang menghadirkan 3 karya. Mbak Asmi, awal-awalnya bagaimana menjadi seorang pelukis atau masuk ke dunia seni rupa, Mbak? Silakan. Awalnya sih jadi mencoba ke belakang ya. Aku memang udah suka lukis dari gambar dari kecil. Kemudian setelah lulus SMA, aku kerja menjadi orang biasa yang kerja cari uang untuk hidup. Tapi ketika dalam pekerjaan itu, aku seperti merasakan ada kekosongan dalam hati ketika telah menguasai pekerjaan itu. Ketika udah menguasai pekerjaan, kok gini doang ya, bosen. Kemudian aku pindah kerja. Nah, proses pindah kerjanya itu, aku tidak mengalami kesulitan. Mungkin karena itu prosesnya aku menemukan passion aku ya. Nah, kemudian ada di satu titik, aku kayaknya aku bukan di sini deh, gitu. Akhirnya aku nanya teman aku, menurut kamu gimana sih passion aku di mana? Kayaknya kamu dilukis deh, Mi, katanya. Oh ya udah, akhirnya aku resign dari kerjaan aku, terus aku memutuskan kuliah. Karena udah sempat Kerja apa pada waktu itu? Aku pernah kerja banyak yang kerjanya jadi kasir pernah, kerja di salon pernah sempat juga jaga parkir, pernah kerja di kantor, pernah kerja di I.O. kedukaan. Oh. Jadi proses pernah juga di reparasi tas. Jadi itu proses lompat-lompatnya itu mungkin dimudahkan ya sama Tuhan kali ya. Ini loh, kamu tuh akan selalu merasa kekosongan ketika kamu bekerja ini gitu, mungkin seperti itu prosesnya. Wow. I.O. Terakhirnya kedukaan itu yang menarik sekali. iya, saya cuma 1 bulan di situ, tapi di situ, pelajaran hidupnya itu yang tadinya saya melihat orang kaya itu enak, tapi pas udah meninggal itu ternyata banyak perselisihan, aduh gitu. Jadi Apa yang dilihat di sana? Aku pernah waktu itu ada yang meninggal, itu bapak-bapak, orang Cina ya. Nah, dia punya 2 istri, satu itu Cina, yang satu Sunda. Nah, ketika meninggal, saya kan datang ke situ bersama kru duka ya. Anaknya yang dari istri pertama, itu, ke kami bercerita, "Sebelum papa meninggal, saya yang selalu jagain dia," katanya gitu ya. Nah, kemudian datanglah anaknya yang kedua. "Sebelum papa meninggal, papa itu deketnya sama saya," gitu ya. Nah, terus ketika mau datang istrinya yang kedua, itu tuh seperti ada ya hartalah seperti itu. Dan padahal, si bapaknya itu sampai meninggal itu sebenarnya dia sendiri, nggak ada yang nggak ada yang jagain, maksudnya, dia meninggal dalam keadaan sendiri. Maksudnya ketika dia meninggal itu yang diributin hartanya gitu. Itu tuh kayak, aduh, itu salah satu ceritanya ya. Ada juga yang misalnya meninggal karena AIDS, HIV. Nah, dia itu belum berkeluarga, tapi anak terakhir. Nah, ketika di kedukaan, dia kan sebelum meninggal dia minta dikremasi ya. Nah, cuman karena keluarganya malu mungkin, malu kalau ada keluarganya kena HIV gitu, keluarganya bilang, "Udah bakar aja langsung." Nah, terus kita ngasih saran, dari kita aja yang bikin kebaktiannya, kan nggak mungkin langsung dibakar kayak ayam kan jadinya.
Ya udah akhirnya karena kita kasih masukan gitu, akhirnya, datanglah pendeta, tapi akhirnya mereka mencari pendetanya, akhirnya Oh, oh, ya kalau sudah di poin-poin meninggal itu yang semua terkuak. iya, pelajaran hidupnya banyak langsung di situ. Oke, lanjut tadi kuliah ya. Kuliah apa waktu itu? Saya waktu itu kuliah, terakhirnya itu saya bekerja itu jadi guru TK, guru PAUD. Kenapa saya ngambil guru PAUD, itu karena satu hari itu saya ngajar cuman 2 sampai 3 jam aja. Selebihnya saya bisa pakai untuk, mengembangkan kemampuan menggambar. Waktu itu kan saya sebatas itu aja yang sepengetahuan saya. Nah, karena saya guru waktu itu, saya kan di Cirebon waktu itu, ada peraturan yang harus bilang kalau guru harus S1. Nah, saya kan SMA. Nah, kemudian saya browsing-browsing, apa sih yang seni rupa yang bisa ngambil sambi. Ternyata seni rupa itu nggak ada yang sambi gitu, harus dari pagi, sore gitu, karena jadwalnya padat. Ya terus saya mikirnya, ya, saya kan ngambil ini supaya saya bisa, banyak waktu untuk menggambar atau pokoknya mengembangkan gambar kayak gitu. Ya udah akhirnya saya memutuskan resign dari kerjaan itu, kemudian saya kuliah di Surabaya, di STKW dengan minta bantu orang tua, udah lama kerja waktu itu ya. Karena saya ngelihat, wah ini nggak bisa nih, ini harus dibantu, tugas banyak, waktunya juga, jadi ya terpaksa membebani orang tua lagi waktu itu. Wow. Nah, setelah kuliah langsung terjun ke dunia seni rupa berarti. Iya, kita sambil diperkenalkan ke dunia seni rupa, yang tadinya masuk itu cuma tahu seni lukis aja, ketika masuk itu jadi tahu seni patung, keramik, bahkan dunia politik seni di dalam, carut-marutnya, jadi belajar di situ juga. Lebih terbuka sih wawasannya jadinya. Sama yang paling saya syukurin adalah ketika kuliah seni itu secara nggak langsung itu saya dipaksa mengenal diri saya. Itu sih yang saya ingat. Saya rasa yang sebulan di IO kedukaan itu sudah cukup itu. Di kedukaan waktu baru masuk pertama, saya ini loh, dandanin mayat ya. Oh, Waktu pertama itu karena yang bagian dandanin mayatnya nggak datang, maksudnya lagi berhalangan. Jadi saya menemani, kakak itu ya. Imajinasi saya kan liar tuh. Jadi waktu ngedandanin itu AC kamar mayat itu full mayat ya, terus AC-nya juga kenceng, tapi keringet saya sejagung-jagung, imajinasi saya tuh liar banget. Terus akhirnya si kakaknya bilang, "Ini, awas keringat kamu tuh." "Oh iya, saya keringetan," pikir saya. "Ini bagus nggak alisnya? Ini bagus nggak warnanya?" Ah, udah akhirnya saya putusin imajinasinya, "Oh iya, bagus." Langsung kayak gini. loh kakaknya siapa? Kakaknya ya saudaranya? Enggak. Enggak, kakak yang di itu, di yang udah anak lama, apa, karyawan Oh, lama. Saya kan baru gitu aja panggil kakak. aduh. Iya, itu contemplation yang luar biasa. 1 bulan sih, tapi kisahnya banyak banget. Iya, itu bisa dibikin buku itu. Boleh juga. Apa apa saya mau wawancara satu sesi? Khusus buat yang kedukaan, Pak. Banyak sih kisahnya. Kayak, sampai waktu pertama kali pulang, katanya kan kalau, sering ditanya, "Asmi, nanti kamu bisa ngelihat ini loh, ngelihat setan waktu baru pulang," gitu. Tapi pas saya pulang, karena saya udah memutus kali ya, "Enggak, aku nggak mau lihat," gitu kan. Jadinya yang nggak lihat apa-apa gitu. Tapi Iya. ada ini, jadi apa, saya merasa ada kuasa dalam diri saya untuk menyatakan tidak, itu tidak terjadi. Yang, aku menyadari kisah yang waktu itu dengan beberapa kisah ke depan,
karena aku sempat seperti bisa melihat tanda gitu kan. Nah, tapi ketika saya bisa melihat tanda, tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa, itu membuat saya resah. Nah, kemudian ketika saya menyatakan dalam diri saya nggak mau melihat itu lagi. Dan saya nggak melihat itu lagi sampai sekarang. Ya. Tapi, saya sempat bilang kayak gitu sama seseorang, terus seseorang bilang kayak gini, "Asmi, kamu nggak bisa nyalahin diri kamu loh," kata dia. "Kalau emang itu harus terjadi sama kamu, ya udah itu terjadi sama diri kamu." Ya, Terus saya true, true. pikir-pikir lagi gitu ya, apa iya gue suruh balik lagi? Nah, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa, Asmi? Kan tadi mengatakan bahwa di kuliah sibuk sekali sampai melibatkan orang tua. Ini kan challenge ya, tantangan yang sangat luar biasa. Iya, Bagaimana melewati itu? eee, sampai saat ini juga saya sedang berjuang untuk itu. Karena kalau berbicara seni rupa kan untuk saya ya, untuk saya sendiri, saya nggak bisa menghidupi diri saya sendiri. Ada keluarga yang harus dihidupi dan segala macamnya. Nah, ketika berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan saya, itu tuh kayak, saya harus mencoba memanajemen seni saya, manajemen keuangan saya tuh benar-benar bagus. Ketika saya harus mendahulukan keluarga, berapa persen sih yang bisa saya sisihkan kepada diri saya, tapi untuk tetap harus konsisten. Sambil pencarian kepada seni itu kan saat ini luas ya. Seni kan bukan hanya sebatas pameran, laku, atau menemukan jenis lukisan seperti apa. Tapi tiap orang itu kan ada yang beda-bedanya. Nah, kalau saya pribadi sendiri itu kayak ada sebuah yang berhubungan dengan anak-anak. Nah, ketika saya berhubungan dengan anak-anak itu, ketika saya melihat, ada sebuah kebahagiaan pada diri anak melalui lukisan itu secara nggak langsung seperti saya kembali ke masa lalu dan saya melihat sebuah kesembuhan pada diri saya. Nah, untuk bisa menemukan jalan saya pada seni yang berhubungan dengan itu kan, jalan saya gitu ya, dan itu tuh yang saya mesti pelajarin, harus kemana nih dari sini, harus kemana dari sini. Nah, itu kan tidak ada dipelajari di kuliah. Harus jalan sambil membaca lah seperti itu. Eee, jadi PR-nya bahkan sampai sekarang juga, mencoba menyeimbangkan antara keluarga dan ini gitu loh. Sekarang kan kita belum mapan secara kesenian, tapi untuk bisa tetap konsisten itu menyeimbangkannya itu sih sampai sekarang masih saya jalani. Nah, apakah sering mengikuti pameran charity dan mengapa tertarik mengikuti pameran charity? Saya tidak sering, tapi pernah, tapi tidak sering. Eee, untuk saat ini menurut menurut saya, berhubungan dengan dunia pendidikan ya, karena itu pendidikan itu salah satu kunci mensejahterakan anak-anak, mhm. Itu salah satu kunci yang bisa, eee, memutus sakitnya sedikit lah maksudnya, memutus sakitnya sendiri, sedikit sama menjadi modal untuk dia di masa depannya. Nah, karena ini berhubungan dengan karya saya juga tentang anak-anak, yang menurut saya, oh ini menarik sih, menarik dan saya juga mencoba, gimana kalau misalnya saya coba tunjukin nih karya saya yang sekarang. Ini berhubungan dengan temanya juga dan saya ingin melihat respon masyarakat bagaimana sih melihat karya ini, seperti itu. Mbak Asmi nggak mau jadi guru PAUD atau TK atau untuk Saya guru PAUD pernah, heeh. heeh, guru PAUD pernah. Nah, kalau guru saya tertariknya itu pada ini, jadi, terapi anak-anak yang bermasalah, heeh, jadi saya membantunya lewat, terapi lukis, tapi khusus anak-anak yang suka lukis dan anak-anak yang pendiam, kayak gitu, yang mereka biasa komunikasi dengan dunia gambar, saya suka dengan itu. Saya pernah ke Sulawesi jadi relawan mengajar di sana, beberapa karya anak-anak yang benar-benar sakit. Mereka rata-rata sakit semua sih, nggak ada yang nggak sakitnya, heeh. Itu karyanya sebagian dikasih ke saya dan itu tuh membuat saya senang banget dan yang membuat saya paling senang adalah ketika saya berhasil melihat proses mereka sedikit lebih baik ketika saya di sana, dari gambarnya. Yang tadinya
sakit banget. Jadi ada salah satu kisahnya itu, seorang anak, dia itu ditelan bumi ya, kan, likuifaksi, ditelan bumi. Jadi berpisah antara si ibu sama si ayah megang adiknya, ibu megang kakaknya. Nah, ayah sama adiknya ini selamat, nah tapi si ibu sama anak ini ikut keputer-puter, dan bagaimana ceritanya, mereka terpisah. Si anak ini nyangkut di pohon ketika udah maghrib ya, kemudian datang relawan cari-cari mayat-mayat atau siapa yang masih hidup gitu. Terus anak itu bilang, "Tolong, tolong," kayak anak kecil. Akhirnya dia ditemukan, udah kondisinya itu biru-biru badannya. Nah, bagaimana proses dia berpisah dengan ibunya, itu cuma dia yang tahu. Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia merasa sedih? Itu dia sama sekali nggak cerita sama siapapun. Dan ketika pertama kali saya ketemu sama dia, itu tatapan matanya itu benar-benar kosong, dan jujur saya takut melihat mata dia. Itu anak umur 6 tahun. Nah, pas saya, "Ayo kita gambar yuk, kita gambar bunga matahari," aku bilang gitu. Nah, kemudian dia gambar bunga matahari, dan cara megang kertasnya itu di tangannya, itu bener-bener teken banget. Dan ketika saya melihat cara dia menekan itu, tiba-tiba saya kembali ke masa kecil saya. Wow, ini saya pernah bikin garis kayak gini. Oh, ternyata ini namanya seperti ini. Tapi nggak robek. Gimana ya, cara dia marah, keras, tapi kertas itu tidak robek. Nah, kemudian dia cat, wah itu, wah, wah itu keren banget, itu hasil karyanya keren banget. Dan, ketika itu dia bawa pulang, pas dia sudah kita sudah 1 minggu ketemu, dia kasih ke saya. Aduh, itu saya senang banget. Ada Itu ya? dikasih ke saya, Ada ya? ada Mana? ada di tumpukan, Oh, ada, saya cari dulu. boleh boleh boleh. Boleh? Boleh Oke, boleh boleh. saya cari. Siap. Beberapa karya anak-anak di situ memang warnanya itu banyak seperti ini. Dark, gelap Iya, ya. iya benar, benar-benar gelap. Oh, merinding saya sampai. Hingga saya berpikir, ini kenapa ya anak-anak di sini warnanya kayak gini semua? Apa emang warnanya seperti itu ya? Hingga, ada, salah satu anak yang datang dari keluarga mampu lah ya, dan mereka itu tidak merasa mereka rumahnya tidak terkena dampak dari likuifaksi itu. Kemudian saya ajak gambar, "Ayo kita gambar yuk." Nah, ketika saya ajak dia menggambar, warnanya nggak sepahit ini, ternyata. Wow. Oh, ini karyanya. Hmm. Ya, dark juga ya. Nah, mana yang garis yang kuat sekali di mana? Ini Oh, di matahari ini, oke. di matahari. Oh, Ini warnanya, ya, seorang anak umur 6 tahun yang dia juga tidak terlalu sering melukis. hmm. Wow. Itu itu bencananya benar-benar hebat ya. Sangat hebat. Ah, Jadi ada di saat saya, kalau di dalam seni lukis itu, saya kan nggak memaksa cerita dong, kayak gitu, enggak ya. Sampai mereka merasa nyaman sendiri, terus mereka cerita ke saya. Ketika di dalam pertemuan yang keempat, itu anak-anak udah ngerasa nyaman ke saya. Kemudian ketika ada satu anak lagi menggambar, dia cerita ke saya, "Kak, Kak, tante saya ditelan bumi." Ditelan bumi itu ditelan bumi gitu. Terus tiba-tiba anak yang lain mungkin ngerasa pengen juga dong cerita ke Asmi gitu ya. Kemudian dia, si anak yang samping-samping saya cerita lagi, "Kak, ayah saya juga nggak ada. Kak, mama saya juga nggak ada." Itu mereka cerita kayak gitu, dan saya tuh, "Wow, gila, masalah gue tuh nggak seberapa dari kalian." Dan saya ngelihat ekspresi anak-anak waktu cerita itu dengan kepolosan mereka, nggak kayak orang dewasa ya, orang dewasa kan, kayak gitu ya. Tapi anak-anak itu, "Kak, ayah aku nggak ada, udah ditelan bumi," gitu ya. "Kak, ibu aku nggak ada. Kak, orang tua aku," ada orang tua aku berarti sepasang. Belum lagi konflik-konflik di dalam keluarga itu. itu
Tanahnya gempa, Heeh. Jadi, itu kan lempengan. likuifaksi itu memang tanahnya itu nggak kuat, tiba-tiba jelek gitu. Nah, Oh, heeh, ditambah ada longsor dari gunung yang itu tiba-tiba ke laut, yang menjadikan tsunami. Jadi likuifaksi, tsunami, oh, dan gempa. Jadi ada oh, 3 langsung bersamaan, hmm. yang itu Ah, membuat, anak-anak bukan anak-anak sih, semuanya. Jadi, semuanya ya. heeh, semuanya banyak yang terdampak, tiba-tiba kehilangan sekolah, tiba-tiba langsung kehilangan rumah, terus ada yang satu desa tiba-tiba tenggelam semuanya langsung karena tanah, Oh, jadi mati di dalam semua. iya 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 iya. Heeh. Oh, saya baru tahu kalau sehebat itu. Saya pikir cuma ya gempa biasa begitu. Sampai saya pernah waktu itu, kita kan ke situ udah lewat 2 3 bulan ya, jadi relawan. Saya jalan-jalan sama teman saya ke pantai, itu masih bau, pantai itu. Teman saya kan fotografer ya, jadi dia foto-foto, saya nyeket-nyeket. Kemudian pas saya jalan ke sisi pantai yang teman saya lagi di situ, saya ngelihat ada kepala anjingnya mateng gitu, terus saya bilang, "Kak, dibuka, Kak." Nggak mau," katanya. "Dibuka, saya penasaran dalamnya itu seperti apa," gitu ya. Nggak mau, kalau gitu fotoin deh." Supaya saya lukis pulang dari situ. Dan iya, saya lukis. Kemudian pas pulang dari Sulawesi itu, kebetulan ada pameran sama teman-teman yang perempuan, jadi saya buat, itu jadi lukisan kepala anjing. Peristiwa anjing bisa di situ, biasanya kan anjing bisa membaca tanda alam kan. Heeh, berarti, kita langsung mencoba membaca-baca, mungkin dia nolong majikannya gitu, terus dia di sini. Oh, tapi biasanya kan seperti gajah kalau yang di tsunami Thailand, di Phuket Heeh, itu gajah-gajah pada lari naik ke bukit kan. iya. Ya, tapi kalau bukitnya longsor jatuh ditelan bumi ya kita nggak bisa apa-apa juga kan. Ngerti Iya, maksudnya kan? Dari cerita iya iya iya. kamu Iya, barusan kalau ada tsunami, gajah-gajah di Thailand pada waktu itu dia naik ke bukit sebelum tsunami. Tapi kalau bukitnya, kalau tanahnya ditelan bumi, ya ya nggak tahu sisa apanya. Apalagi itu tanahnya muter-muter segala kita ya nggak tahu. jadi pas saya ke sana itu, karena itu sesuatu bencana alam yang jarang terjadi langsung 3 bersamaan, jadi banyak yang sekaligus dari negara lain itu meneliti ke sana, sekaligus ngasih bantuan. Dan dan di dalam negeri dijadikan, ajang-ajang politik lah, kebetulan dekat. Ya, jadi kayak sambil membaca, wah, kadang memang kesakitan itu bisa dimanfaatkan juga jadi keuntungan memang. Oke, ini Pak Paul Medan mengatakan warna suram terpilih dari alam bawah sadar si anak karena trauma yang diderita. Nah, oke, saya sampai lupa cerita ini. Kita ke karyanya Mbak Asmi. Ini sunflower sih, lebih kepada bunga matahari itu kan biasanya ngikutin arah matahari. Terus ini jadi kayak suka sebagai simbol kekuatan, simbol simbol kebagusan lah pokoknya yang membuat kita positif-positif. Cuman, di sini yang mau saya tunjukkan, sebenarnya ini bukan dibuat sih, memang terciptanya seperti ini. Untuk menjadi seperti itu, ya kita akan berjuang menjadi seperti ini dan mungkin akan menjadi semakin tidak bagus bunganya. Tapi di dalam perjalanannya itu kita mempunyai kisah-kisah yang bisa dibagikan lah, ketika bisa diolah. Karena kan kita condongnya tuh selalu ke matahari ya, matahari itu kayak ke Tuhan. Dan untuk sebenarnya itu, saya jadi ingat sebuah peristiwa waktu itu saya masih kuliah. Saya lagi stres lah gitu ya, eee, masalah gitu. Nah, kemudian saya hari Minggu, oh waktunya ke gereja nih gitu ya. Kemudian saya berpikir,
ya lagu-lagu di gereja itu tuh sebenarnya ngajak ini loh, ngajak untuk kuat ngadapin masalah, kadang untuk ngajak ngajak untuk datangin masalah. Misalnya ada salah satu lagu, "Ku rindu menyembahmu Tuhan," gitu ya. Kan ku rindu menyembahmu Tuhan. Nah, berarti selama ini kan dia nggak menyembah Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menyembah Tuhan? Ya dia harus dalam keadaan menderita gitu, keadaan sakit gitu. Kemudian sakit itu diolahlah, baru dia merasakan fungsi dari penyembahan itu. Nah, eee, ada ketika saya itu tuh kayak, saya ke gereja ini kadang saya nggak minta masalah kok kayak minta masalah gitu ya. Tapi ya hidup tuh emang kayak gini gitu. Mau nggak mau, lu harus tetap menghadap ke Tuhan dalam keadaan apapun karena lu, berserah ke Tuhan atau tidak, ya hidup lu dengan masalah aja semuanya itu. Gimana lu ngolah masalahnya seperti itu. Seperti itu sih, Pak, ringkasannya lah. Oke, kita ke sini nih, bayi ini. Mhm. Ya sobek ya ini ya? Iya. Ini Oke. suara yang hilang. Jadi ini tuh kayak, ini kan karya udah dibuat tahun 2000 berapa tuh, 2016 apa 2018. Jadi ini tuh, anak-anak itu kan, apa ya, anak-anak itu kan, miskin secara kosakata untuk menyampaikan, perasaannya. Hmm. Mereka bingung untuk menyampaikan emosinya. Eee, Mereka sakit, luka, perih, sedih, dan pada waktu malam memang mereka tetap harus waktunya istirahat. Istirahat tidur dengan kepedihan mereka semua, dengan suara yang tetap tetap nggak ada, maksudnya suaranya ya hening aja. Hmm. Waktunya istirahat, ya udah diem aja dengan keheningan itu. Lebih ke mana ya, ya suara yang hilang, maksudnya lebih kepada mungkin lebih, memberi memberi apa ya, lebih nasehat kepada kita yang sudah dewasa ini loh. Apa sih peran kita untuk bisa membuat anak ini tidak hilang suaranya. Karena kan anak-anak itu ya banyaknya seperti ini sebenarnya. Oke, next ya. Nah ini juga luka ya anaknya. Iya, Oke. ini, tragedi Mei di Surabaya, waktu tahun 2018 yang waktu bom datang. Oh, oke oke. Iya, itu kan seperti kejutan semua ya. Bahkan ketika saya di Surabaya waktu itu kuliah, ditelepon-telepon sama bapak saya, "Udah kamu pulang aja," kata dia gitu. "Ih, gimana pulang? Nanti bomnya ternyata ada di stasiun gimana?" Gitu. Terus bomnya ternyata ada di kereta gimana gitu ya. Kejutan-kejutan yang sampai semua orang itu banyak resah, khususnya untuk orang di Surabaya itu resah banget. Dan resahnya itu yang saya tangkap adalah, banyak mereka itu resah, khususnya beberapa teman-teman saya yang teman-teman yang non seni gitu. Mereka banyak yang, "Ih, banyak kasihan tahu anak-anak kayak gitu, kasihan sama anak-anak kayak gitu." Terus saya tuh kayak sedikit rada rada gimana ya, rada berpikir, terus rada ada keselnya juga dikit gitu ya, ada keselnya, terus kalau kalian memang peduli sama supaya anak-anak itu nggak luka, kenapa nunggu peristiwa ini kalian baru teriak-teriak? Sebenarnya itu, kalian itu, eee, peduli ke anak-anaknya atau kalian merasa terganggu dengan berita itu? Nah, jadi itu, eee, ya udah, jadi saya lukiskan begitu, anak-anak ya dalam keadaan lehernya kan tergorok itu, lehernya udah hampir putus, ya ya kamu kayak gitu loh, ya kamu tuh memang kayak gitu. Kadang tuh dimunculkan keberadaannya, kita munculkan ke atas keberadaan mereka seperti itu, banyak beberapa orang itu akan marah dengan keadaan mereka. Itu kadang itu marahnya itu bukan karena ingin memperbaiki anaknya, tapi merasa terganggu dengan itu. Mungkin terganggu dengan, "Ih, gua kok tidak bisa nolong," atau bagaimana gitu ya, atau, "Ih, males sih didengar kayak gitu, yang sedih-sedih," gitu ya kan. Seperti itu sih. Mhm. Oke. Dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan? Apakah ada keresahan yang ingin disampaikan ke publik? Silakan. Mmm,
lebih kepada ini sih, akhirnya saya mencoba, mengangkat ini mungkin untuk bisa dikatakan untuk pertama kali ya, maksudnya saya coba deh, saya ingin lihat respon masyarakat bagaimana. Ini kebetulan berhubungan dengan, anak-anak juga, dan ketika berbicara anak-anak, itu nggak akan jauh dari kekerasan. Pendidikan akan selalu dekat dengan kekerasan dan, kesedihan mereka masing-masing, dan karya yang saya suguhkan itu adalah karya yang nggak jauh dari mereka. Saya ingin melihat responnya bagaimana, itu aja sih lebih pada respon. Mhm. Oke, terima kasih Mbak Asmi atas waktunya. Kita Iya, terima ketemu. kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Edi, Pak Paul. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, sama-sama.